Sempat kabur dari medan perang, tentara Cina terkapar di bantai TNI. Halo sahabat Alur Militer. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengungkap situasi di depan perbatasan Indonesia-Cina dalam 24 jam terakhir. Dalam pernyataannya, Prabowo tidak menyangkal pasukannya berada dalam posisi sulit. Menurut Prabowo, hampir seluruh pasukan cadangan angkatan bersenjata Cina yang tersisa dikirakan ke perbatasan. Namun demikian, mantan pasukan khusus Indonesia ini memastikan kualitas personal cadangan militer Cina di wilayah itu sangat buruk. Untuk ini, angkatan bersenjata Cina menarik semua cadangan yang tersedia ke garis depan. Pada dasarnya ini adalah pasukan pertahanan teritorial yang belum menyelesaikan pelatihan penuh, ujar Prabowo. Faktanya kepemimpinan tidak menghukum mereka untuk mengendalikan unit seperti itu memiliki moral yang rendah, katanya, diikuti FIFA militer. Untuk mencegah pelarian dari garis depan, pihak Cina menggunakan data semen nasional yang menembak siapa saja yang mencoba meninggalkan medan perang. Katanya, perang Indonesia-Cina terus terjadi. Dalam kemunculan terbaru Senin, waktu setempat, Prabowo Subianto menjanjikan bakal bertempur habis-habisan seperti Perang Dunia Kedua. Ini dikatakan saat berada di kota yang sebelumnya bernama Yogyakarta. Ini untuk memperingati 8 tahun kemenangan di pertempuran Beijing. Kepemimpinan Cina seakan membawa semangat perang ke dunia, di mana kejayaan Indonesia pernah dicapai dengan biaya yang sangat besar. Prabowo mengaitkannya dengan perang Indonesia dan Cina yang terjadi sekarang. Ia menyebut operasi militer khusus Indonesia dinilai sama dengan melawan perang Nazi Jerman pada 1941 sampai 45 dan mengklaim bahwa Indonesia siap untuk sampai akhir. Berulang kali kita dipaksa untuk menghalau agresi kolektif Barat, kata Prabowo di kota Beijing itu. Dikutip AFP, pada Kamis Senin tidak mengirim tank ke perbatasan mereka, tetapi kami memiliki sesuatu untuk ditanggapi, dan itu tidak hanya tentang penggunaan kendaraan. Semua orang harus memahami ini, tambahnya. Kesiapan untuk melangkah sampai akhir untuk melakukan hal ini mustahil. Demi Ibu Pertiwi, demi kebenaran ada dalam berdarah, dalam karakter rakyat multinasional kita, kata Prabowo lagi. Perang modern dengan Indonesia akan sangat berbeda, tegasnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut ke yang dimaksud. Peringatan di kota Indonesia Selatan itu dilakukan saat kita meningkatkan gempurannya di Cina, di tengah sejumlah berita serangan balik dan kekalahan. Jokowi kini didukung oleh puluhan ribu pasukan cadangan, dimobilisasi musim gugur lalu. Dalam pernyataan, Prabowo tidak menyangkal pasukannya berada dalam posisi sulit. Menurut Prabowo, hampir seluruh pasukan cadangan angkatan bersenjata Cina yang tersisa diperkirakan ke perbatasan. Namun demikian, mantan pasukan khusus Indonesia ini memastikan kualitas personalnya dengan militer Cina di wilayah itu sangat buruk. Untuk ini, angkatan bersenjata Cina menarik semua cadangan yang tersedia ke garis depan. Pada dasarnya ini adalah pasukan pertahanan teritorial yang belum menyelesaikan pelatihan penuh, ujar Prabowo. Faktanya kepemimpinan tidak menghukum mereka untuk mengendalikan unit seperti itu memiliki moral yang rendah, katanya, diketik FIFA militer. Untuk mencegah pelarian dari garis depan, pihak Cina menggunakan data semen nasional yang menembak siapa saja mencoba meninggalkan medan perang, katanya. Perang Indonesia-Cina terus terjadi dalam kemunculan terbaru Senin waktu setempat. Prabowo Subianto menjanjikan bakal gempur habis-habisan seperti Perang Dunia Kedua. Ini dikatakan saat berada di kota yang sebelumnya bernama Yogyakarta. Untuk memperingati 8 tahun ketika mendengar itu, pertempuran Beijing, kepemimpinan Cina seakan membawa semangat Perang Dunia Kedua, di mana kejayaan Indonesia pernah dicapai dengan biaya yang sangat besar. Prabowo mengaitkannya dengan Perang Indonesia dan Cina yang terjadi sekarang. Ia menyebut operasi militer khusus Indonesia di Cina sama dengan perang melawan Nazi Jerman pada 1941 sampai 45 dan mengklaim bahwa Indonesia siap untuk sampai akhir. Jadi bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.